saya AKP Sukmawati SPDMH. Saya sebagai Kasubag Humas Polres Sukoharjo. Selamat datang di Buah Bibir. Hai Tribuners, kembali lagi di acara Buah Bibir, di mana konten yang menyajikan bincang-bincang hangat bersama wanita inspiratif Indonesia. Kali ini bersama saya Elsa Alingtyas, dan di sebelah saya sudah ada AKP Sukmawati. Halo Ibu, beliau ini adalah juara ketiga dalam tim menembak Indonesia kategori Ladies Open Australasia 2019 yang diadakan di Manila, Filipina, dan tentunya mewakili Indonesia ya Bu. Keren banget pastinya. Mungkin biar lebih akrab nih Bu, sapaan hangatnya apa nih Bu? Kayaknya gede banget di sini ya. AKP Sukma gitu ya. Bu Sukma. Baik Bu Sukma, kita bakal ngobrol-ngobrol dekat hari ini, kepo-kepo dikit gitu. Elsa mau tanya-tanya tentang motivasi Ibu sebagai seorang poluan. Kenapa awal mulanya ingin menjadi poluan itu apa nih Bu? Terima kasih Mbak Elsa dan tim. Jadi untuk kenapa saya pengen menjadi poluan? Jadi salah satunya adalah karena di keluarga saya itu kebetulan banyak yang jadi polisi, jadi tentara, melihat dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya saya sebagai anak-anak pada saat itu ya, senang sekali melihat bahwa polisi itu ternyata cukup pengabdiannya itu melayani masyarakat, dan itu adalah salah satu yang saya suka gitu. Saya senang banget melihat tugas-tugas polisi sebagai melayani masyarakat. Lebih ke arah sana ya berarti ya. Selama menempuh pendidikan di kepolisian Ibu, ada cerita-cerita yang tidak terlupakan, kenangan yang asyik nih yang sampai sekarang terngiang gitu, apa Ibu? Banyak banget, tapi salah satu ya. Oke. Jadi begitu yang namanya kita masih awam ya di pendidikan Polri atau pendidikan militer lah saat itu. Karena saat saya masuk menjadi poluan, itu masih tergabung dalam namanya ABRI. Jadi kita adalah Koabri, Korps Wanita ABRI. Yang saya tidak lupakan waktu malam pertama masa basis. Jadi siangnya kita disuruh olahraga, kemudian dibagikan baju, senang banget kan, jadi dikasih perlengkapan lah. Kemudian disuruh pakai, wah senangnya luar biasa. Dibawa ke satu tempat, diajarin semua cara. Nah, tibalah malam, ya, singkatnya ya, malam hari. Tidur semua, tiba-tiba terjadilah yang namanya alarm setel. Jadi ada tradisi yang harus kita sigap dengan hitungan 1, 2, 3 sampai 10, semuanya sudah ada di lapangan apel. Nah, tentunya kita sebagai ya maksudnya masih belum pernah mengalami seperti itu. Jadi ada yang masih pakai daster tapi di atasnya helm, di punggungnya ada ransel. Ya sambil kita ketakutan tapi ketawa-ketawa juga. Jadi itulah yang saya tidak pernah melupakan pada saat pembukaan pendidikan di Sepoluan pada saat itu. Jadi alarm, ada yang pakai daster, ransel, ada yang baju jadi celana, ada yang celana jadi baju. Itulah kehebatannya. Dan itu yang saya tidak pernah lupakan saat itu. Itu terkenang mungkin sampai, ya boleh dikata mungkin sampai kita tidak ada di bumi ini. Itu tidak pernah terlupakan. Kalau Bu Sukma waktu itu pakai apa tuh? Jangan-jangan juga pakai daster ini? Kalau saya waktu itu ya rada-rada sepatu terbalik lah. Jadi kanan menjadi kiri, kirinya menjadi kanan. Nanti di lapangan apel kok sadar. Karena kebetulan pembagiannya itu kan agak besar. Jadi kalau kaki kiri masuk ke kanan itu bisa. Sebaliknya juga. Jadi terbalik sepatunya. Waduh. Sadar waktu sudah di lapangan. Mau diperbaiki nggak boleh gerak. Semuanya disuruh tiarap. Ya udahlah, menerima nasib. Tapi itu seni.
supaya kita ini lebih sigap, lebih mempunyai kemampuan dalam melayani dan melindungi masyarakat. Oke Bu, cukup inspiratif. Kemudian ada juga yang juara-juara Ibu kan, wah banyak banget ini prestasinya, gemilang sekali. Ada beberapa yang juara ketiga kejuaraan internasional juga yang ada di Senayan waktu itu Oktober. Selain itu ada juga juara 3 yang mewakili Indonesia di Ladies Open Australasia 2019 di Manila, Filipina itu ya. Apa ini Bu kira-kira yang bisa diceritakan, mungkin prosesnya bagaimana sehingga bisa meraih prestasi-prestasi tersebut? Jadi saya mengawali sebagai atlet menembak ini utamanya bergabung di IPSC, adalah International Practical Shooting Confederation atau menembak reaksi kalau di Indonesia. Ini saya mengawali tahun 2006, di mana saya bergabung dengan salah satu klub di Solo. Kemudian saya lulus, karena itu menembak seperti itu harus punya license. Jadi harus lulus IPSC, lulus penataran, kemudian kita bergabung. Nah, untuk menuju ke sana, tentunya kita banyak mengikuti kejuaraan, latihan yang secara berkesinambungan. Artinya kita latihan kejuaraan. Pengalaman inilah yang membuat saya secara pribadi yang bisa membanggakan utamanya institusi saya sebagai seorang polisi dan Indonesia bisa mengibarkan merah putih di negeri orang, di negara tetangga gitu. Di negara tetangga. Betul. Nah, untuk ajang-ajang atau kompetisi seperti ini memang harus ada persiapan yang sangat-sangat maksimal yang kita harus lakukan. Utamanya ya berlatih dan berlatih. Kemudian jangan pernah menganggap bahwa kita ini sudah misalnya seperti di usia saya ini hampir mendekati kepala 5 ya Mbak ya. Tentunya tidak mudah. Namun itu yang paling memotivasi saya adalah semangat. Juga institusi sangat mendukung saya, Pak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres dan seluruh pimpinan-pimpinan Polri itu sangat-sangat mendukung kami untuk berprestasi. Khususnya saya adalah di berprestasi bidang menembak. Jadi itulah yang membuat saya sehingga mempunyai ikhtiar atau semangat untuk tetap maju dan berprestasi. Luar biasa sekali Bu, ini menembak apalagi cewek gitu ya Bu, wah luar biasa sekali. Kita juga pasti tahu kesibukan Ibu Sukma ini, wah pasti jam terbangnya padat banget gitu ya. Tapi sempatkah Ibu untuk melakukan me time, istilahnya untuk waktu untuk diri sendiri? Kemudian bagaimana cara mengisi me time Ibu nih, kalau boleh tahu? Jadi kita bisa memanage waktu, artinya latihan pada saat di lapangan, jadi ibu pada saat ada di rumah. Jadi kita harus membaginya mana yang harus untuk pekerjaan kita. Apalagi saya seorang polisi ya, tentunya mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Setelah itu mungkin kita laksanakan latihan. Ya. Pada saat di rumah ya kita seperti biasa. Jadi ada waktu-waktu, utamanya hari Minggu lah, kita bisa memasak-masak, apalagi di masa pandemi saat ini kan banyak sekali tuh menu-menu yang ada di luar sana yang bisa kita yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat, kemudian kita praktekkan. Jadi kita harus mampu dan bisa untuk membagi waktu dan kesempatan. Apalagi karena ini ibu-ibu biasanya adalah waktu-waktu kita untuk facial, cantik-cantik gitu, tentunya ada rambut-rambut lah mungkin ya. Kita pasti melakukan itu. Jadi itu manusiawi ya, normatif aja ya dalam kehidupan ini. Ya, perawatannya juga jangan keker ya Bu, ini istilahnya. Iya, betul sekali Mbak.
Kemudian ini pada tanggal 1 September nanti akan ada HUT Polwan ya Bu. Kira-kira untuk harapan dari Bu Sukma, terutama harapan untuk Polwan dan seluruh wanita di Indonesia apa Bu? Sebenarnya banyak sekali harapan, segudang harapan buat saya untuk Polwan dan wanita Indonesia. Tapi saya mengkhususkan kepada adik-adik Polwan di seluruh Indonesia bahwa teruslah berprestasi walaupun di masa pandemi saat ini, tapi jangan menutup atau menghentikan langkah kita untuk tetap berprestasi untuk kemajuan diri sendiri, Polri, bangsa dan negara. Karena prestasi itu bukan dibentuk dari luar sana, tapi prestasi itu adalah semangat kita untuk melakukannya. Luar biasa sekali ini ya, quotes-nya dalam ya kalau bisa dibilang seperti itu. Kita bakal ada sesi berikutnya, ini sesinya agak lebih santai. Dan sesinya ini ini lucu-lucuan aja sih Bu, jadi ada quick questions. Jadi Bu Sukma harus menjawab secara cepat. Nanti saya akan memberikan dua pilihan. Dua pilihan ini nanti Bu Sukma monggo dipilih salah satu, tapi ya syaratnya itu harus dijawab secara cepat. Tribuners, kali ini kita akan masuk ke ronde quick questions untuk Ibu Sukma. Oke, pertama, rok atau celana? Celana. Gunung atau pantai? Pantai. Masak atau dimasakin? Masak. Lari atau sepeda? Lari. Kuat atau cerdas? Cerdas. Anak atau suami? Suami. Laras panjang atau pendek? Laras pendek. Otomatis atau manual? Otomatis lah. Wah, luar biasa. Sebelum menutup bincang-bincang kita kali ini nih Bu, biar ada pelajaran yang bisa dipetik oleh Tribuners, kira-kira mungkin bisa Bu Sukma beberin quotes favoritnya Bu Sukma apa nih? Cuma ada 3. Wah, cuma ada 3. Oke. Itu pakai bahasa Sanskerta. Wah, I can, I will, I must. mantap. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan lain mungkin untuk Tribuners atau mungkin untuk HUT Polwan nih Bu terutama. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Polwan yang ke-72, jayalah selalu. Prestasi yang sara ini sebagai juara 3 di Manila, Philippines adalah suatu upaya, semangat, dan prestasi untuk Polwan Indonesia. Jaya Polwan, berapa Polwan Indonesia maju. Luar biasa. Bu Sukma, terima kasih banyak atas waktunya. Oh, terus terima kasih juga sudah mau saya kerjain. Ya, sekian Tribuners bincang-bincang kali ini di Buah Bibir bersama AKP Sukma. Untuk Tribuners jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel YouTube Tribun Jateng. Kami undur diri. Dadah!